Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Kapsul dan Pil. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Adinda Febri Lestari dengan NIM 2202051137. Dwi Fuji Yohana Putri dengan NIM 2202051134. Selma Tenritia dengan NIM 220205. Tri Rahayu Pratiwi dengan NIM 2202051130. Winda Sri Wahyuni dengan NIM 2202051147. Zatun Hana Tazkiyah dengan NIM 2202051131. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama sejarah kapsul dan pil, yang kedua pengertian, yang ketiga macam-macam sediaan kapsul dan pil, yang keempat perbedaan kapsul lunak dan keras, yang kelima keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir contoh soal. Sejarah kapsul dan pil. Istilah kapsul dalam bahasa Latin yaitu capsula, yang artinya kotak kecil. Sedangkan pil dalam bahasa Latin yaitu pilulae, yang artinya bundar. Ilmuwan yang memperkenalkan kapsul yaitu Motes pada tahun 1833, yaitu seseorang yang pertama kali memperkenalkan kapsul lunak, dan Murdoch pada tahun 1847, yaitu seseorang yang pertama kali memperkenalkan kapsul keras. Pengertian kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Cangkang atau sel adalah yang dikenal sehari-hari dengan sebutan kapsul kosong tanpa isi bahan obat. Cangkang ini dapat diisi dengan bermacam-macam bahan obat cair maupun bahan obat padat, menjadi kapsul yang dapat langsung dipergunakan oleh penderita. Pil adalah sediaan obat yang memiliki bentuk bundar dengan ukuran yang relatif kecil dengan variasi pil seperti granulae, pilulae, dan boli. Macam-macam sediaan kapsul. Berdasarkan konsistensi, ada 2 kapsul keras dan kapsul lunak. Berdasarkan cara pakai, ada 4, per oral, per rektal, per vaginal, dan topikal. Berdasarkan tujuan pakai, ada 2, untuk manusia dan untuk hewan. Perbedaan kapsul lunak dan keras. Kapsul lunak, satu kesatuan, selalu sudah terisi, isi biasanya cair, dapat juga padat, biasa oral, vaginal, rektal, topikal. Bentuknya bermacam-macam. Kapsul keras terdiri atas tubuh dan tutup, tersedia dalam bentuk kosong, isi biasanya padat, dapat juga cair. Cara pakai per oral, bentuk hanya satu macam. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Yang pertama, kita membahas keuntungan sediaan kapsul. Yang pertama ada tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak. Selanjutnya, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut di dalam parut sehingga bahan cepat segera diabsorpsi atau diserap usus. Ketiga, ada dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. Yang keempat, ada bentuk menarik dan praktis. Yang kelima, kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil atau tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya. Selanjutnya kita ke kerugian sediaan kapsul. Yang pertama ada tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Yang kedua, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang ketiga, tidak untuk balita. Yang keempat, ada tidak bisa dibagi. Contohnya sepertengah kapsul atau 1/2 kapsul. Dan terakhir, tidak untuk pasien yang sulit meminum kapsul. Setelah kita akan masuk ke contoh soal kapsul yang pertama, yang mana resepnya itu adalah aminopilin 0,080 gram, kita ubah menjadi miligram, yaitu hasilnya jadinya 80 mg, aspirin tablet 1 tablet, efedrin HCl 0,015 gram, kita ubah menjadi miligram, hasilnya 15 mg. Micerva kapsul DTD numero 10, buatlah untuk 10 kapsul, signanya 2 kali sehari 1 kapsul, Pro Beni umur 12 tahun. Nah, di resep ini kita akan mencari DM dari 2 obat. Yang pertama aminopilin, yang keduanya efedrin HCl. Nah, di sini di resep ini
aminofilinnya kita ketahui DM-nya 1 kali 500 mg, 1 hari 1,5 gram. 1,5 gram ini kita ubah menjadi 1500 mg. Karena umurnya 12 tahun, itu di atas 8 tahun, itu kita pakai rumusnya di link. Nah, jadi rumus 1 kali pakainya sama dengan 12 itu diperoleh dari umurnya 12 tahun dikali 500 mg itu DM dari 1 kali pakainya, hasilnya itu 300 mg. Setelah itu masuk ke persentase 1 kali 80 mg ini kita peroleh dari dosis aminopilin di resep. Baru kita bagi dengan hasil dari dapatnya DM-nya 1 kali. 300 mg kita kali 100%, hasilnya 26,67%. Ini berarti dia TOD, artinya tidak overdosis. Untuk 1 harinya itu kita pakai lagi rumusnya sama, rumus Dilling. Umurnya 12 tahun dikali dengan DM dari 1 hari yaitu 1500 mg. Hasilnya 900 mg. Persentase untuk 1 hari ini, 2 ini diperoleh dari signa. Dari signanya dikali dengan 80 mg dari dosis yang ada di resep, kita bagi dengan dosis 1 harinya, kita kali 100%, hasilnya 17,78%. Jadi dia TOD juga, tidak overdosis karena masih di bawah 100%. Setelah itu yang keduanya ada Heparin HCl. DM Heparin HCl ini 1 kalinya 0,05 mg, 1 harinya 0,15 gram. 0,15 gram ini kita ubah menjadi miligram, hasilnya 150 mg. Sama, kita gunain tetap rumusnya, rumus Dilling. 12 itu dari umur dikali 0,05 mg itu dari DM 1 kalinya, hasilnya 0,03 mg. Lanjut ke persentase 1 kali. 15 mg itu adalah yang di resep. Yang Heparin HCl-nya yang kita ubah jadi miligram 15. Dan yang di pernya ini kita peroleh dari 1 kalinya, hasil dari 1 kali yaitu 0,03 mg dikali 100%, hasilnya 50%, tidak overdosis. Untuk 1 harinya sama, 12 dari umur dikali 150 mg itu DM 1 harinya. Baru untuk 1 harinya sama, yang 2 ini itu signanya ini masukin 2, yang 15 mg itu dari dosis di resepnya Heparinnya dibagi 90 dari 1 hari dikali 100%, hasilnya 33,33%, tidak overdosis. Jadi untuk resep ini tidak ada overdosis, untuk obatnya semuanya tidak overdosis, jadi nggak ada yang overdosis ya. Terima kasih. Kita akan masuk ke contoh soal kapsul yang kedua, yang mana resepnya itu ada luminal 0,015 gram, kita ubah menjadi miligram yaitu hasilnya 15 mg. Papaverin HCl 0,025 gram, kita ubah menjadi miligram yaitu hasilnya 25 mg. Yang dimintanya itu menjadi 10 kapsul, signanya 3 kali sehari 1 kapsul. Untuk pro-nya itu Melissa 10 tahun. Nah, di sini di resep ini kita akan mencari 2 DM. Yang pertama DM luminal, setelah itu DM papaverin HCl. Yang pertama itu kita cari DM dari luminal. Untuk DM kita bisa cari di buku farmakopeia edisi 3, yang mana DM untuk luminal 1 kali yaitu 300 mg, 1 harinya 600 mg. Nah, di resep ini karena umurnya 10 tahun, di atas 8 tahun, kita bisa gunain rumus Dilling ya. Nah, yang pertama kita cari dulu yang untuk 1 kalinya ya. 1 kalinya itu pakai umurnya yang ini, 10 tahun, berarti 10 per 20 dikali DM-nya yang 300 mg untuk 1 kali ya, 300 mg, hasilnya yaitu 150 mg. Nah, setelah itu kita masuk ke persentase 1 kali pemakaian. Kalau yang di sini itu kita pakai yang ini, dosis luminalnya yang udah kita ubah jadi miligram ya, itu 15 mg per di bawahnya itu hasil dari 1 kali pakai yaitu 150 mg, kita kali 100%, hasilnya itu kita dapat
10%. Buat keterangannya TOD, artinya tidak overdosis. Nah, untuk yang ini sama juga rumusnya 10 umurnya per 20 dikali yang ini ya 600 mg untuk satu harinya, sama dengan hasilnya itu 100 mg ya, 300 mg hasilnya kita peroleh 300 mg. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke persentase satu hari. Kalau untuk satu hari ini kita pakai signanya, berarti signanya di depan 3 dikali yang ini 15 mg yang kita ambil dari atas, masukin juga 15 mg dikali 100%. Ini jangan lupa dibagi, di bawahnya dibagi dengan hasil dari ini ya, dari satu kalinya itu 300 mg. Itu kita sama dengan hasilnya diperoleh 15%. Nah, jadi dia ini tidak overdosis juga. Setelah itu kita lanjut ke obat yang kedua, yaitu papaverin HCl. Papaverin HCl itu DM-nya 1 kali 200 mg, satu harinya 600 mg. Cara carinya sama juga kayak gini, kita tetap pakai rumus Stilling, yang mana 10 per 20 dikali pakai yang ini 200 mg untuk satu kalinya ya, sama dengan hasilnya itu 100 mg. Nah, setelah ini kita lanjut ke persentase satu kali, tetap sama, satu kalinya itu pakai dosis yang ini 25 mg per ini dosis dari papaverin HCl yang di resep ya. Pernya itu diambil dari sini, dari 100 mg. Setelah itu kita kali 100%. Setelah itu hasilnya yang diperoleh yaitu 25%. Nah, ini enggak TOD ya, tidak overdosis obatnya. Kita lanjut ke yang satu harinya. Satu harinya sama, rumusnya 10 per 20 dikali dari sini 600 mg, sama dengan hasilnya itu 300 mg. Udah, kita masuk ke persentase satu harinya, tetap sama, pakai signanya yang 3 kali. 3 dikali dosis papaverinnya itu 25 mg diperkan pakai yang ini, yang itu di bawahnya 300 mg. Setelah itu kita kali 100%, sama dengan setelah kita kali 100% ini hasilnya itu kita peroleh jadinya 25% juga. Jadi dia TOD juga ya. Nah, jadi semua untuk resep 2 ini yang kapsul, yang untuk luminal dan papaverin itu semua tidak overdosis obatnya. Jadi obatnya pas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pil. Di sini ada resep. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dari resep ini, kita lihat terlebih dahulu instruksi apa yang harus kita lakukan. Di sini ada dijelaskan Mistovac pil DTD ya, Nomeru 30, Signa 2, DD pil 1, 2 kali sehari dengan pro atas nama Fajar, umurnya 14 tahun. Terlebih dahulu kita cari dulu kuininnya ya, kuinin HCl. Untuk satu kalinya itu 500 mg, ini DM ya.
satu harinya DM-nya dengan 2 gram. Agar lebih gampang kita ubah aja ke miligram. 2000 miligram. Kita cari terlebih dahulu untuk 1 kali pemakaiannya berapa. Dengan rumus dealing N/20 dikali DD. DD ini dia dosis dewasa. N-nya itu umur, berarti 14/20 dikali DD 1 kalinya itu 500 mg dengan hasilnya 350 mg. Kita cari juga persen 1 kalinya berapa. Sediaannya 100 mg per 350 untuk 1 kali dikali dengan 100% sama dengan dapatnya 28,57%. Berarti ini dia tidak TOD ya, tidak OD maksudnya. Kita cari juga untuk 1 harinya berapa, sama 14/20 dikali untuk 1 harinya itu 2000 mg sama dengan 1400 mg. Cari juga persenannya untuk 1 hari. 2 kali. Kenapa 2 kali? Signanya disebutkan di sini 2 kali. 2 kali dikali 100 sediaan quinin per 1400 dari 1 harinya dikali 100% sama dengan 14,28%. Dia TOD, berarti aman ya. Oke, lanjut yang kedua, kita cari tricinin ekstra 10 mg nya. Oke, selanjutnya yang kedua kita cari juga sediaan tricinin ekstranya. DM-nya 1 kali itu 5 mg, 1 hari itu 10 mg. Oke, baiklah, yang pertama kita cari dulu DM 1 kalinya berapa. (14 per 20 dikali 5 mg yang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persenannya berapa? 10 mg. Ini dari yang tricinin ini per 3,5 mg dari 1 kali dikali 100%. Dapatnya 285,71. Ini berarti OD ya. DM 1 harinya 14/20 dikali 10 mg sama dengan 7 mg. Cari juga persenannya berapa untuk 1 hari. 2 kali dari signa 2 10 mg dari sediaan per 7 mg, hasilnya 285,71. Sama ya, OD juga. Jadi karena sediaan ini OD, jadi kita harus penurunan, harus kita turunkan agar tidak OD. Penurunan dosis. Kita pakai 75% per 285,71% dikali 10 mg. Sediaannya ya, sama dengan 2,6 mg. Lalu kita cari kembali untuk 1 kalinya.
2,6 mg per 3,5 mg ini dari sini untuk satu kalinya dikali 100 sama dengan ini 100% ya, kita cuma cari persenannya 74,28%, berarti dia tidak TOD ya, tidak OD maksudnya, tidak TOD. Untuk satu harinya 2 kali dari signa dikaliin 2,6 yang sudah kita turunkan per 7 mg dari satu hari dikali 100% sama dengan 74,28%. Berarti ini dia TOD, tidak overdosis. Inilah persen akhirnya yang kita dapat. Baiklah, ini contoh dari soal nomor 2. Sebelum kita memulai, kita harus lihat terlebih dahulu instruksi apa yang harus kita kerjakan di dalam resep ini. Listevac pil DTD nomor 30, signa 1 DD pil 1 dengan nama Pak Hartono 52 tahun. Berarti dia udah termasuk dewasa. Kita cari terlebih dahulu dosis folio digitalisnya. Satu harinya itu 1 gram. Biar gampang kita ubah aja ke miligram, 1000 miligram. Kita cari terlebih dahulu persenannya aja langsung. Satu harinya 1 dikali 1500 mg per 1000 mg dikali 100%. Satu kali itu dari signa, 1500 itu dari folio digitalis sediaan tersebut per 1000 mg dari satu harinya dosis DM, dosis maksimumnya, dikali 100% sama dengan hasilnya 150%. Ini dia termasuk OD ya. Jadi karena OD kita lakukan penurunan dosis. DD 1 pil. Itu kali minumnya yaitu 1500 dari folio gram ke miligram per 30, itu 30 bungkus sama dengan hasilnya 50 mg. Lalu kita cari persennya, yaitu 1 dikali 1500 per ini bukan 1500, ini 50 yang udah kita turunin tadi. Ini per 1000 dikali 100% sama dengan hasilnya 5%. Berarti ini aman ya. Inilah hasil akhir dari resep nomor 2 yang didapatkan, yaitu 5%. Berarti dia TOD.